لما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الفصل العشرون قال رضي الله عنهم وعنا وعن جميع المسلمين. الفصل العشرون قد ينظر بعد من ضعفت بصيرته إلى هذا العالم فيرى ما فيه من الأشياء المتضادة المختلفة مثل النور والظلمة والخير والشر والصلاح والفساد والنفع والضر إلى غير ذلك، فربما يهجس في نفسه ويتصور في وهمه أنه لو كان العالم نورا وخيرا وصلاحا ونفعا فقد لكان أولى وأصلحا. Kemudian bagian yang ke-20, terkadang ada pandangan sebagian orang yang lemah mata hatinya, orang yang sedikit pengetahuan agamanya, memandang kepada ciptaan Allah alam semesta ini, fayara ma fihi minal asya', maka dia melihat yang diciptakan oleh Allah pada alam semesta ini al-mutadaddi al-mukhtalifah, yang saling berlawan-lawanan dan berselisih, seumpama cahaya dan gelap, seumpama baik dan buruk, as-salah wal fasad, bagus dan rusak, wan naf'a wad dar, manfaat dan mudarat, dan lain sebagainya. Nah, pandangan mereka yang sedikit pemahaman, maka farubbama yahjusu fi nafsihi, dia merasa pada dirinya, wa yatasawwaru fi hammihi fi wahmihi, dan dia berpikir dalam prasangkanya, annahu law kana al-alam nuran wa khairan wa salahan wa naf'an, andai saja alam ini tidak ada yang buruk, semuanya baik, cahaya aja adanya, kebaikan saja, kepatutan saja, manfaat saja, mudarat tidak ada, gelap tidak ada, buruk tidak ada, faqad lakana aula wa aslaha, maka pikirnya, maka alam ini patutnya seperti itu bagus. Ini pemikiran siapa? Pemikiran orang yang dha'ufat basiratuh, yang dangkal pemahaman tentang agama Allah. Jadi orang yang pendek akalnya, dia mengira kalau Allah Ta'ala ciptakan di alam ini yang baik-baiknya saja, maka itu lebih bagus. Sementara kenyataannya di alam ini saling berlawan-lawanan. Kalau ada malam ada siang, ada buruk ada baik, ada alim ada bodoh, dan sebagainya. Kemudian lagi, wa rubbama yasduru minhu al-i'tirad 'ala Allah 'azza wa jalla, kadang juga dia muncul di dalam pemikirannya al-i'tirad, kritik, protes, i'tirad, gretek hatinya 'ala Allah 'azza wa jalla. Kenapa Allah kok ciptakan yang buruk? Kenapa Allah ciptakan orang bodoh? Kenapa Allah ciptakan yang mudarat? Tidak semuanya yang manfaat, yang baik, yang alim. Nah, ini kritikan orang yang dangkal pemahaman, di dalam hatinya muncul seperti itu. Fi ijadihi dada hadhil asya, pada menciptakan lawannya yang bagus-bagus tadi. Wa yadhunnu, kemudian dia berprasangka lagi, wa yahsabu annahu la ma'na liwujudiha, ini tidak ada faedahnya Allah ciptakan orang bodoh, tidak ada manfaatnya Allah ciptakan mudarat, tidak ada faedahnya Allah ciptakan gelap. Seperti itu, wala hikmata fi khalqiha, dan tidak ada manfaat serta hikmah dalam penciptaan itu. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran orang yang dangkal, dha'ufat basiratuh, lemah mata hatinya.
bukan orang yang dibukakan mata hatinya. Wadzalika mimman yatawahhamuhu jahlun. Lihat, ini adalah pemikiran orang yang bodoh. Wa qusurun, dan pendek akalnya. Wa ghaflatun, dan banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara li'anna Allah Subhanahu wa taala walahul hamdu ahkamul hakimin, Allah yang maha bijak, yang menjadikan berbagai macam hikmah setiap penciptaannya. Walahul ilmul mutlak, Allah memiliki pengetahuan mutlak, tidak ada yang lain yang alim selain daripada Allah. Al-muhit, pengetahuannya meliputi bi jami'il asya', baik yang buruk ataupun yang tidak, semua diketahui Allah. Baik yang gelap ataupun yang terang diketahui Allah. Baik yang manfaat ataupun mudarat, semuanya diliputi dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Min jami'i jihatiha, dari manapun posisinya. Wa huwa aqdarul qadirin, Allah yang menentukan kadar. Wa arhamur rahimin, Allah yang sangat penyayang daripada yang penyayang. Jadi poin pertama adalah seseorang yang dangkal, yang bodoh, yang banyak lupa, dia menganggap ciptaan Allah yang tidak baik, ciptaan Allah yang mudarat, ciptaan Allah yang rusak-rusak, ciptaan Allah yang gelap-gelap, itu semuanya tidak ada manfaat dan tidak ada hikmah. Ini fasal kita yang ke-20, kita bicara hikmah kenapa Allah menciptakan alam ini saling berlawanan. Di awal tadi malam dan siang, cahaya dan gelap, seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya, waqad warada fi ba'dil athar anna Allah Ta'ala anillahi ta'ala annahu qala, ini hadis qudsi. Kata Allah, inni, aku adalah, anallah, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah selain aku. Khalaqtul khaira wasyarra, baik dan buruk itu ciptaanku, kata Allah. Wa khalaqtu likulli wahidin minhuma ahlan, setiap yang baik dan setiap yang buruk ada pelakunya. Bukan hanya menciptakan buruk saja, tapi ada pelakunya memang yang buruk itu, dan semua adalah ciptaan Allah. Kemudian kata Allah, fatuba liman khalaqtuhu lil khairi wa ajraitul khaira ala yadayhi, maka beruntunglah orang yang aku ciptakan sebagai posisi orang baik, dan dari tangannya lah, dari dialah mengalir kebaikan kepada orang lain. Ini ada orang baik dan bisa mengalirkan kebaikan. Dia dijadikan orang yang alim, dia bisa mengajak orang sholat, ini mengalir kebaikan. Dijadikan orang kaya, dengan kekayaannya bisa ngajak dakwah. Dijadikannya seorang pemimpin yang adil, dengan keadilannya membawa rakyatnya damai, aman, makmur. Ini orang yang diberikan Allah kebaikan dan dari tangannya mengalir ajra, itu mengalir kebaikan. Kemudian wa wailun liman khalaqtuhu lisyarri wa ajraitu syarra ala yadihi, dan sungguh celaka bagi orang yang kujadikan keburukan pada dirinya dan pada dirinya juga mengalir keburukan-keburukan yang lain. Bisa seperti itu Omail, ngajak kawan-kawan beli sabu 2 bungkus, ayo santap bersama. Ini kan mengalir keburukannya kepada orang lain. Atau dia membiayai, dianya sudah dapat duit dari hasil yang haram, merampok, mencuri, riba, rentenir, kemudian diajaknya lah orang berbuat maksiat. Nih kalau mau beli kiloan pakai sudah ini. Ini dhallun mudillun, sesat tambah menyesatkan kepada yang lain. Darun mudirrun, dia mudarat dan memudaratkan kepada orang yang lain. Wa ajraitu syarra ala yadihi,
mengalirlah keburukan dari batang tubuhnya tadi. Wail, kata Allah, sangat celaka orang seperti ini. Ada lagi yang lebih parah, wa wailun summa wailun, celaka dan plus tambah celaka lagi. Liman qala lima, kenapa? Wa kaifa, bagaimana? Intah al-athar bimakna. Jadi orang yang berkata, kenapa Allah ciptakan ini? Ini termasuk berbahaya pada dirinya. Berbahaya pada dirinya. Kenapa? Karena ini kebodohan atau kejahilan. Ya mudah-mudahan manfaat kita pagi ini berkumpul ya. Kita mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan paham. Ini tidak protes lagi lah dengan ciptaan Allah. Kalau kita protes dengan ciptaan, sama saja kita memprotes orang yang menciptakan. Saya punya karya lukisan, tulisan bagus menurut saya. Bagi orang, kenapa menulis seperti ini? Yang dihina tulisan, tapi yang merasa terhina yang menulis. Kalau kita mencaci maki, menghina, memprotes ciptaan Allah, ciptaannya tidak masalah. Yang marah yang menciptakan tersebut. Mudah-mudahan manfaat ya. Kemudian sangat berbahaya orang yang mengatakan Allah kenapa menciptakan seperti ini. Kalau di dalam Al-Quran tuh kalimahnya apa itu kalimahnya? Jangan engkau tanyakan wahum yaf'alun. La tas'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Jangan engkau bertanya. La tas'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Apa yang setiap diperbuat Allah wahum yus'alun, sementara mereka lah yang akan ditanya oleh Allah. Coba, falladhi yaqul, orang yang berkata kenapa, wa kaifa, bagaimana, walau, andai kata. Ini kan Allah Ta'ala ciptakan pagi, dia lebih nikmat di malam hari. Coba Allah panjangkan aja malam. Itu kan walau itu kalimahnya, andai kata. Itu sudah memprotes namanya. Sudah memprotes dengan ciptaan Allah. Malam siang ini sesuatu yang berselisih, yang berlawanan. Indama yaral asya' allati la ya'rifu wajhaha. Sementara dia menyaksikan itu, dia tidak memahami hakikat ciptaan Allah itu. La ya'rifu wajhaha wa la yattali'u ala ma'nal hikmah fiha, dan dia tidak paham sedetail mungkin yang Allah ciptakan di dalam penciptaan itu. Ada hikmah yang terkandung di dalam ciptaan Allah, yang baiknya kah, yang buruknya kah. Insyaallah nanti di ujung kita jelaskan lagi. Huwal muta'arrid huwal mu'taridu 'ala Allah al-munazi'u lahu fi tadbirihi subhanahu wa ta'ala. Dia yang memprotes atas keputusan ciptaan Allah. Al-munazi' sama, berdebat, lahu fi tadbirihi, atas ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau karangan Habib Abdullah Al-Haddad itu ada di syair Syekh Seman. Apa lawalim wa kaifa, law apa law, la biasa, lawalim wa kaifa qawlu dzil hamak syailallah syailallah ya syekh ya saman. Law, andai kata. Lima, kenapa? Wa kaifa, bagaimana Allah kok bisa menciptakan seperti ini? Qaulu dzil hamak, ini adalah perkataan orang yang bodoh. Orang bodoh. Kalau masih memprotes berarti tidak paham. Kalau masih protes berarti tidak paham. Orang tidak paham, ini bahasa halusnya. Berarti dia tipis pemahamannya. Bodoh lah seperti itu. Nah, di sini Allah bilang di dalam hadis qudsi, wailun thumma wailun, celakanya tambah parah. Dia memprotes keputusan Allah. Kenapa? Sebab karena setiap ciptaan Allah itu ada hikmah, ada makna yang sesungguhnya yang dia tidak mengetahui. Wa'lam anna wujudal alam
ala ma huwa alaih. Ketahuilah ciptaan Allah yang ada ini min wujudil asya'il katsirah fihi al-mutaghayyirah awil mutadaddah huwal wujudul akmal al-ahsan. Ciptaan Allah yang ada ini yang saling berlawanan dan saling berselisihan, yang banyak ciptaan Allah ini luar biasa banyaknya, huwal wujudul akmal, itu adalah ciptaan yang paling sempurna. Satu dulu kita kunci kalimahnya ini, setiap ciptaan Allah itu adalah ciptaan yang akmal, bukan kamal, bukan kamil, tapi akmal, sangat sempurna. Wa ahsan, dan sangat bagus, sempurna dan bagus. Alladzi la ahkamu wala aslahu, tidak ada lagi yang lebih hebat dan lebih bagus. Bin nisbah ila ma uridal alam bihi, dinisbahkan kepada ciptaan Allah alam semesta tadi yang dibikin Allah tadi. Wa bima khuliqa li ajlih, dan dengan sebab apa Allah menciptakan alam semesta itu. Fa'lam dzalik, maka pahamilah, ketahuilah yang demikian itu. Apa maknanya ini? Artinya sangat luar biasa ciptaan Allah yang ada ini. Wa bayanuhu, keterangannya seperti ini. Annal alam mutaraddid fi wujudih baina arba'ati ahwalin. Alam ciptaan Allah yang berbilang-bilang ini itu menurut akal ada 4 macam. Menurut akal kita yang masuk akal apa nak? Mana lah? Lihat. Cepat. Jadi menurut yang masuk akal, ciptaan Allah yang banyak ini, itu alam ini ada bagiannya sebagai 4 macam. Al-awwal ayyakuna ala wujudihi hadza alladhi wa mawjudun alaih min wujudit tadaddi fihi. Pertama, bahwasanya adanya alam ini dia ada sebagaimana adanya dan ada punya pasangan masing-masing, ada lawanannya. Seperti yang kita ketahui tadi, baik buruk, malam siang, cahaya gelap, seperti itu. Itu yang itu secara rasio, secara logika kita ini masuk sudah, alam bisa terjadi seperti itu. Ada lagi orang berpendapat wasani an yujada khairan sirfan wa naf'an mahdhan. Alam bisa aja maunya orang, alam ini baik semuanya dan manfaat semuanya. Ini maunya orang seperti itu. Bisa. Wasalis an yujada syarran mahdan wa dararan faqat. Ada juga orang menganggap coba alam ini semuanya buruk aja sudah, jangan ada yang baik-baiknya. Jadi sudah 3 pendapat. Yang keempat, alla yujadal alam aslan wa laysa li hadhil ahwal arba'atil. Maka yang keempat ini dia menafikan semuanya, menolak semuanya. Coba jangan diciptakan aja sekalian sudah. Nah, seperti itu. Tidak ada pilihan yang kelima. Walaysa li hadhil ahwalil arba'ah khamisun yatawassawaru fil aql. Amma al-'adam fama huwa bi syai' wala haqiqata lahu fi nafsihi fala ma'na lahu aslan. Bagi orang yang menganggap alam ini tiada, coba ndak ada aja. Ini mustahil ya. Ini mustahil. Buktinya kan alam memang ada. Tapi kalau dia menganggap alam itu tidak ada, andai kata dia berpikir seperti itu, kata Imamul Haddad, fama huwa bi syai' wala haqiqata lahu fi nafsihi. Ini mustahil sudah, ini sudah ada. Kemudian wa ammal khairul mahdhu, ada orang yang menginginkan alam ini semuanya bagus, jangan ada yang buruk. Keterangannya falau wujidal alam alaihi. Kalau memang Allah ciptakan alam seperti itu, baik semuanya, alim semuanya, pintar semuanya, jagau semuanya, kaya semuanya, manfaat semuanya. Andai kata seperti itu memang la'attalat, maka menganggurlah. Apa yang menganggur? Orang miskin. Ndak
apa namanya? Yang menganggur itu hikmah. Di sambungannya wa batalat asya'un katsirah minal hikam wal masalih. Hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala ciptakan itu tidak ada lagi. Buat apa menciptakan hikmah? Kalau semuanya sudah jadi bagus. Kalau memang semuanya sudah dibentuk baik. Kalau semuanya sudah dibentuk alim. Kalau semuanya sudah dijadikan pintar. Jadi tidak ada lagi hikmah yang tersimpan di dalam rahasia penciptaan tadi. Wa kana al-alam waqi'an ala nisfil wujud fala yatimmu wa la yahsulul maqsud bi wujudihi alladhi urida bihi wa khuliqa bihi. Sementara alam itu separuh dari penciptaannya itu dan tidak sempurna dan tidak hasil maksud dengan adanya penciptaan alam dan diciptakannya alam. Sementara setiap penciptaan alam itu punya hikmah. Kalau diciptakan baik saja maka separuhnya hilang, seperti itu. Apa yang separuhnya hilang? Yang buruknya tadi. Kemudian wa amma syarru wa dhararul mahdhu falau wujida alaihi al-alam lakana bihaitsu la yakunu fi naf'un wala salahun. Kalau diciptakan hanya yang buruk-buruknya saja, maka adalah tidak didapat manfaat dan kebaikan. Intinya, fa'alimta bima taqarrara, maka engkau sudah mengetahui yang telah kita sebutkan. Ada orang berpendapat alam bagus semuanya, ada yang berpendapat alam lebih baik tidak bagus, atau alam tidak ada sama sekali. Ada lagi pendapat yang pertama, alam ini ada yang baik, ada yang buruk, dan seterusnya. Maka dari empat macam itu, annal halal ladzi wujida alaihi al-alam huwa al-hasah al-aslahu wal akmal wal aula wal ahra. Wa ila qaribin mimma dzakarna yarji'u ma'na al-mas'alah allati dzakaraha al-Imam Hujjatul Islam fi kitab at-tauhid min al-ihya. Ini maksudnya yang pegang kitab, ini maksudnya yang al-akmal wal aula wal ahra al-aslah tetap pendapat yang pertama tadi. Pendapat yang pertama bahwa alam memang pada kenyataannya ada yang baik, dan ada yang buruk, itu adalah yang paling terbaik. Permasalahan ini sangat dekat sekali, kata Imamul Haddad, dengan masalah yang pernah disusun oleh Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya pada bab masalah tauhid. Fi kitab at-tauhid min al-ihya ila an qala fi taqririha. Ini kalimah Imam Ghazali yang dikutip oleh Imamul Haddad. Kalimahnya, falaisa fil imkani abda' mimma kana. Tidak adalah kepada sesuatu yang mungkin itu ia alam semesta ini. Apa? Abda' mimma kana, yang lebih mantap, lebih bagus, lebih baru daripada yang ada ini. Lihat bahasa Imam Ghazali, tidak ada pada alam semesta ini yang lebih bagus, yang lebih mantap, yang lebih baik daripada ciptaan Allah yang ada ini. Simple, singkat, padat. Kalimahnya seperti itu, Om Ain. Buruk, baik juga kah? Ya, baik. Orang berzina, perampok, ahli maksiat, itu ciptaan Allah bagus apa buruk? Ciptaan Allah bagus, pekerjaan yang buruk. Saya bisa saja, saya sebagai produser, sebagai apa namanya, kalau orang jadi sutradara, si A saya bikin baik, ini jadi penjahatnya. Saya bikin dia sebagai penjahat yang sukses. Bagus enggak saya ini? Bagus. Memang perannya jelek. Intinya setiap yang saya hasilkan, saya ciptakan, saya bikin, baik yang buruk atau yang baik, itu adalah keberhasilan saya. Allah ciptakan baik dan buruk, itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti akmal ciptaannya Allah.
Maka fa inna qaulahu dzalik sahih. Perkataan ini benar, kata Imamul Haddad mengutip perkataan Imam Ghazali. Musallam, aman, la i'tirada alaih fih, tidak mungkin dikritik kalimah ini. Cuman na'am, lamma balagha rahimahullah fi taqriril mas'alah, ketika Imam Ghazali menjelaskan masalah ini, wal majjal fiha dhayyik, kesempatan beliau sangat sempit ketika membahas masalah ini. Alam itu diciptakan Allah, tidak ada lagi lebih baik daripada ini. Imam Ghazali tidak banyak menerangkan, kata Imam Haddad, karena waktunya sedikit. Dhaqatil ibarah an iradil ma'na al-maqsud. Kalimah yang beliau masukkan di dalam keterangan itu sangat sedikit sekali. Faqamal iskal wa hasala ghumus. Bahkan kalau salah memahami itu bisa tambah error otak orang. Iskal, muskil. Wa hasala ghumus, bisa timbul pembodohan atau pembohongan. Keramput ini. Gitu, seperti itu maksudnya. Wa qasdul imam fi dzalika sahih, padahal tujuan Imam Ghazali membawa kalimat itu sangat benar sekali. Wal ma'na alladhi aradahu ma'na syarifin daqiqin, maknanya sangat mulia dan penuh kandungan. Kalimat yang pendek tadi mulia dan penuh kandungan. Wa hadzal qaul fil masail daqiqah, ini perkataan masalah yang sangat dalam sekali. Idza arada al-alim al-arif isala fahmiha ila man laysa min ahliha izdadat gumusan wa iskalan. Kalau ada seorang tokoh yang alim, yang arif, ingin menjelaskan masalah ini kepada orang yang bukan orang yang cerdas, yang gampang memaham, maka yang hasilnya bukan tambah pintar, tapi iskal yang malah tumbuh. Gumus itu pembodohan. Orang tambah error menjelaskannya. Dapat penjelasan itu tadi, orang tambah error kalau orang tidak paham. Maksudnya ini disampaikan kepada orang yang memang berhak menerima untuk penyampaian ini. Saya contohkan supaya nyaman dipaham. Ada ibu hamil datang ke dokter. Dokter ini anggaplah seorang yang alim, yang arif, yang bijak. Dokter ahli bedah. Bu, ini perutnya tidak bisa dia tidak bisa melahirkan normal, harus dibedah dulu. Dirobek, dibedah, dikeluarkan anaknya, baru dimasukkan lagi. Kalau orang yang qasrul akil, akalnya pendek, dia akan memaham, aku ini sudah hamil, kenapa perutku dibedah? Paham maksudnya? Padahal tujuan pembedahan tadi baik, tapi dia tidak memahami, dikiranya tambah sakit, tambah mempersulit. Itu namanya ketika dijelaskan masalah yang tinggi kepada orang yang tidak mampu menerima, maka yang muncul bukan paham tetapi muskil, tambah error orang tadi. Nah, gitu, itu maksudnya. Ini masalah perlu teliti kita menjelaskan. Kita cocok aja belajar subuh ini sedikit orangnya. Kalau malam Sabtu banyak anak-anak, kalau kita jelaskan seperti ini, itu kebingungan dia. Dipadahkan semua ciptaan Allah bagus. Ini akan berpikir, itu orang zina kok bagus, perampok kok bagus, kan gitu tuh ujung-ujungnya. Ujungnya seperti, kenapa? Dia minim pemikiran. Kita ini mengkitab bukan pekerjaannya, tapi hasil ciptaannya tadi, itu yang kita maksud. Kayak saya sebagai seorang sutradara tadi sukses menjadikan si B ini sebagai seorang maling, gitu loh. Bukan saya puji malingnya, enggak. Kesuksesan saya dalam menciptakan dia sebagai maling tadi itu. Tahaddaf al-alim bisababi dzalika li'tiradi man laisa min ahli dzalikal ilmi. Maka orang alim itu bisa minder, enggan menjelaskan ilmu seperti ini kepada orang yang bukan ahlinya, kepada orang yang bukan gampang memahami.
wala lahu qadamun rasikhatun fih, dan dia bukan punya skill yang tinggi, ilmu yang dalam. Summa i'lam anna fi wujudi hadzal alam ala ma huwa alaih dilalatin katsirah ala asma'illahi ta'ala wa sifatih la tatimmu illa biwujudil alam ala ma huwa alaih. Coba perhatikan ini, kita masuk ke hikmah sudah. Ketahuilah setiap penciptaan Allah, alam semesta ini, semua yang Allah Ta'ala ciptakan di alam semesta ini itu punya dilalat yang banyak, punya bukti yang banyak, punya dalil yang banyak menunjukkan atas asma dan sifatnya Allah. Sehingga dengan diciptakannya alam semesta yang beraneka ragam ini, ada yang baik, ada yang buruk, itu tidak sempurna sifat dan asma Allah kecuali adanya alam ini. Saya ulangi, ada dalil menunjukkan asma, nama, sifat Allah seiring dengan penciptaan alam. Dan kesempurnaan asma dan sifat Allah itu tidak sempurna kalau alam ini tidak diciptakan. Contoh, asma Allah diantaranya namanya siapa? Al-Ghafur. Ada kan dari 99 asma, ada Al-Ghafur ya. Al-Ghafur ini sudah hak mutlak asma Allah. Kita tidak meragukan ini. Mudah-mudahan bisa dicerna ini. Allah ciptakan seorang pendosa. Alam itu bagian dari alam. Allah ciptakan seorang pendosa. Maka sempurnanya, nampaknya, maksud sempurna itu nampaknya Al-Ghafurnya Allah melalui si pendosa ini. Ya Allah, ighfir dzunubana, ampuni dosaku. Maka Allah yang bernama Asma, yang bersifat Ghafur, itulah yang muncul ke permukaan. Sebab apa? Sebab adanya alam tadi. Insya Allah paham ya. Ini saya agak pelan nyampaikan ini. Nah, jadi hikmah pertama diciptakannya alam. Hikmah pertama diciptakannya alam baik dan buruk yang mukhtalifah al-mutaghayyirah, yang berlawan-lawanan tadi, itu menyempurnakan, kalau bahasanya la tatimmu, tidak sempurna asma dan sifat Allah biwujudil alam ala ma huwa alaih illa biwujudil alam. Nampaknya kalimahnya itu tidak kelihatan asma Allah yang hakiki tadi kalau alam ini tidak ada. Itulah kesimpulannya. Maka dengan adanya alam ini lalu kita faham, oh ini Allah yang bersifat Ghafur. Di mana nampaknya? Di alam tadi. Alam yang mana? Alam si pendosa tadi. Kemudian ada ya Jabbar, yang mengerasi. Allah yang memaksa orang. Ada Ar-Rashid, ada As-Sabur, yang maha pemurah. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Alam ini sudah ribuan tahun diciptakan, tidak runtuh, tetap jutaan apa? Planet yang bertebaran tidak pernah bertabrakan. Ini membuktikan kesempurnaan, menunjukkan membuka penglihatan kita bahwa Allah ada memiliki asma namanya Al-Malik, seorang raja. Al-Malik atau Al-Malik, seorang raja. Maksudnya itu Gurman, la tatimmu, tidak sempurna asma dan sifat atau sifat tadi illa biwujudil alam, kecuali adanya alam. Bukan asma ini butuh alam, enggak gitu. Nampaknya asma Allah tadi melalui alam ini. Jadi seiring penciptaan Allah Ta'ala tadi, kita bisa mengenal asma dan sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan paham ya. Itu satu hikmah yang Allah Ta'ala, kenapa alam ini diciptakan beraneka ragam. Kemudian lagi, wa fihi aidan dilalatun ala al-umuril ukhrawiyah. Dari penciptaan alam ini juga ada bukti tentang hari kiamat. La tatimmu aidan, hari kiamat itu tidak sempurna.
illa biwujudil alam, kecuali memang ada alam nyata yang kita jalani sekarang ini. Jadi ada hubungannya dengan asma Allah, dengan sifat Allah, dengan hari akhir pun sekarang ada hubungannya. Ala ma huwa alaihi fih, atas yang Allah Ta'ala ciptakan saat ini. Buktinya yang kita lakukan sekarang ini nanti manfaatnya di mizan. Nanti amal kita ini kan ditimbang. Pengaruh itu. Coba alam tidak ada, mizan apa fungsinya? Timbangan apa fungsinya? Orang berbuat baik kalau tidak ada di dunia, apa fungsi surga? Artinya ada ikatan, ada hubungan, dan nampaknya akhirat itu dengan adanya alam. Nampaknya asma Allah tadi dengan adanya alam. Jadi dua hikmah sudah ya. Dua hikmah Allah yang diciptakan dari alam semesta ini. Kemudian wa fihi aidan dilalatun 'alal alam nafsah. Dan alam sendiri pun butuh alam juga untuk melihat bahwa alam ini nyata. Seperti itu. Ini insya Allah nyaman kalau dipahami. Kita tidak tahu siang kalau tidak ada malam. Atau contoh yang lain, Allah ciptakan ada rumah sakit, kemudian ada obat, kemudian ada pabrik obat, kemudian ada pabrik kaleng buat obat. Banyak ini om, ikatannya panjang sekali. Ada dokter, ada perawat, ada gaji. Dari mana ini? Dari satu alam. Apa nama alamnya? Nyamuk. Nyamuk yang kecil itu, berapa hikmah yang Allah keluarkan dari situ. Di situ ada rumah sakit, di situ ada dokter, di situ ada obat, di situ ada perawat, di situ ada mobil ambulan. Ini hikmah namanya. Itu pahaman. Wa fihi aidan dilalatul alam nafsah la tatimmu al alam illa biwujudi ala ma huwa alaih. Alam juga tidak sempurna kalau tidak karena alam ini. Itu seperti itu. Halus nyamuk Tom. Halus nyamuk itu, tapi hikmahnya luar biasa besarnya. Bagaimana yang besar? Kalau kita protes, kenapa Allah ciptakan monyet? Kenapa Allah ciptakan anjing? Hati-hati ini, wail summa wail. Kita kalau gambarkan nyamuk aja sudah sebesar ini hikmahnya, bagaimana Allah ciptakan anjing? Ini sangat besar makna dan hikmah yang terkandung. Intinya, setiap penciptaan Allah, apapun jenisnya, kita jangan mencaci maki, jangan memprotes. Kita selalu memahami di dalam Al-Quran kalimatnya Rabbana, ya Rabb, ya Tuhan, ma khalaqta, engkau tidak menciptakan hadza batila. Tidak ada yang mudarat diciptakan oleh Allah. Allah ciptakan. Itu bacaan ketika melihat bulan sebenarnya. Kalau kita malam hari melihat planet-planet itu, bintang, bulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu bacaannya seperti itu. Artinya setiap memandang sesuatu yang unik, yang asing, apalagi mengarah ke lebih buruk, maka ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini bukan hal yang batil, bukan hal yang buruk. Ini untuk mengisi hati kita supaya tetap tenang, tetap faham dengan penciptaan Allah tadi. Ini di mana letaknya? Di hati. Tetap di hati masih. Zikir. Kita mengingat kebesaran Allah sama saja mengingat Allah Subhanahu. Kan kita memandang itu. Memandang, ini namanya musyahadatul wahdah fil kathrah. Kita melihat keesaan Allah pada yang banyak ini. Melihat yang satu kepada yang banyak. Gitu. Yang kita lihat alam ini cuman hakikat pandangan kita tetap Allah, tetap satu. Itu kalau bicara tauhid. Kalau bicara tasawuf ya seperti tadi, kita selalu mengambil hikmah. Kalau zikir itu masuknya ke tauhid ya nanti. Ini kita bicara tasawuf, kita tetap menjaga hati kita. Beginilah ciptaan Allah. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham.
Wa dzalika anna nur, contohnya seperti cahaya, la yu'raf, tidak difaham itu nur kama yanbaghi illa biduddihi wa huwa dhulmah. Orang tidak kenal ini cahaya yang nampak ini kecuali ada gelap. Kalau kita panas terus kita tidak tahu ada dingin. Gitu tuh. Yang nyaman aja sudah, orang ini diberikan sehat terus, dia tidak merasa ada sakit itu tidak tahu. Mulai lahir sampai umur 40 sehat terus, bahkan dia tidak sadar bahwa Allah pernah menciptakan sakit. Ya kan gitu. Coba sakit sekali aja, tidak usah banyak, bisul aja tembus buting, baru paham. Rupanya di balik sehat itu ada sakit. Itu namanya la tatimul alam nafsah. Alam sendiri tidak sempurna kecuali dengan alam itu juga. Kita tidak mengetahui, kan sehat itu kan alam tuh. Sehat itu alam. Kita tidak paham itu alam itu, si sehat itu ada kecuali adanya sakit. Ya, gitu maksudnya. Dan kita tidak bisa memahami, kita balik lagi ke atas, tidak bisa mengetahui bahwa Allah ada memiliki sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Ghafur kecuali dengan adanya alam ini. Kita melihat kebesaran Allah melalui alam tadi gitu. Wal khairu la yu'raf illa bididdihi wa huwa syarr. Kalau orang ini baik terus dia enggak paham. Nah, ketika ada orang bodoh baru tahu, oh ini si baik. Nah, gitu. Kadzalikal qaulu fi shalah wal fasad wan nafa' wa darr was sihah was saqam. Demikianlah manfaat, mudarat, sehat, sakit, ila ghairi dzalik min al asya'il mutadaddah al mutaghayyirah. Fa'rif ma syarahna bihi fi hadzal fasal fa innahu minan nuqatis syarifah. Maka pahamilah apa yang telah kami jelaskan tadi, karena ini termasuk fasal daripada tetesan yang sangat mulia dan hakikat yang sangat lembut. Allati tahtaju fi bayaniha, engkau berhajat untuk keterangannya dan penjelasannya. Ilal kalamin katsirin wa syarhin tawil, kepada pembicaraan yang lebih panjang dan penjelasan yang lebih luas. Wallahu yaqulul haq, Allah yang berkata benar, wa huwa yahdis sabil, dan Allah juga membimbing kepada jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Insyaallah manfaat ya, insyaallah manfaat. Alhasil kesimpulannya setiap ciptaan Allah baik dan buruk itu memiliki hikmah. Itu memiliki hikmah. Di sekolahan itu Pak Mustari, kalau anak ujian itu diberi soal 4 esai itu kan, conteng itu. Conteng. Apa makanan yang halal? 1 ayam bakar, 2 tumis kucing, 3 babi, 4 anjing, 3 buruk, 1 baik. Apa ini ujian? Ini ujian. Kenapa diciptakan anjing? Kita diuji. Jangan protes. Pak Guru kenapa dimasukkan soal anjing segala babi? Supaya kita tahu bahwa ada ayam. Iya, supaya kita tahu bahwa ada ayam, supaya kita tahu bahwa ada ayam gitu loh. Mudah-mudahan paham maksudnya ini. Itu saja. Kita tetap positive thinking lah istilahnya itu dengan penciptaan Allah. Tetap husnudzon. Ini pakaian hati wajib diamalkan itu. Wajib diamalkan. Tapi mau melihat bini tidak sembahyang jangan juga ada mungkin hikmahnya. Itu keliru. Kalau lihat istri tidak pakai jilbab, keliru, salah penempatan ini. Salah penempatan. Anak tidak bisa ngaji, ada mungkin hikmahnya ini. Keliru gitu. Nah, tetap jangan, itu sebuku pemahaman kita, sempit otak kita kalau gitu. Mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.